Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu kembali di acara Ngopi The Series live IG. Kali ini adalah seri yang ke-6 dengan bintang tamu kita yang spesial karena beliau hadir di sini. Biasanya kita live IG di tempat yang berbeda, saya di sini, tamu saya di tempat yang lain. Tapi kali ini sangat spesial, sangat istimewa karena tamu kita meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Bagaimana kabar teman-teman? Mohon maaf kita sempat off beberapa waktu yang lalu karena ada beberapa kendala sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan live IG. Sehingga baru kali ini kita bisa melaksanakan live IG seperti biasanya. Saya perkenalkan dulu dengan bintang tamu kita sore hari ini. Beliau adalah Ifada Hapsari Pratama. Ifada Pratama Hapsari. Terbolak-balik, mohon maaf. Beliau ini dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Teman saya, sahabat saya biasa memanggil Mbak. Kalau Bu itu kita terkesan ini Bu ya, apa Mbak, formal, terus kok kayak gimana gitu, nggak enak. Akhirnya saya biasanya mengakrabkan diri dengan tamu-tamu saya. Kalau dengan Mbak Iva, karena kita sama-sama di sinilah, maksudnya di Surabaya, kita panggilnya Mbak. Kalau dengan teman-teman saya di Bandung, saya akrab memanggil dengan Teh. Mbak Iva, bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih sudah bisa hadir ke sini. Iya, sama-sama. Tidak ada ini ya Mbak, tidak ada batasan kita harus di rumah saja. Pak. Tapi terima kasih Mbak. Biasanya kita itu live-nya melalui IG, tapi kali ini beda. Seperti kemarin saya di Malang, saya juga live-nya sistem podcast seperti ini dengan Mbak Soraya. Baik Mbak Iva, apa nih? Kalau kita bicara tema kita hari ini ya, menarik, LGBT. LGBT, para follower, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu memang hal yang menarik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena kami ini berdua adalah pengajar hukum pidana, maka ya kami mengambil tema mengenai kriminalisasi LGBT. Merupakan pasal karet di dalam rancangan KUHP. Kita tahu ya Mbak ya bahwa rancangan KUHP kita sempat akan memasukkan pasal mengenai LGBT ini. Kriminalisasi itu sendiri adalah perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan pidana, tapi kemudian dijadikan perbuatan pidana. Nah, bagaimana LGBT, perjalanan LGBT, kriminalisasi LGBT ini di Senayan, di DPR sana yang seharusnya banyak yang menginginkan untuk LGBT ini dimasukkan di dalam KUHP. Padahal selama ini sudah ada ya Mbak ya, cuma LGBT-nya terbatas, yaitu antara orang dewasa dan di bawah umur. Tapi keinginan masyarakat kita berbicara LGBT adalah juga membuat LGBT menjadi tindak pidana bagi orang sesama dewasa. Nah, di sini hadir Mbak Iva yang akan memberikan kita tambahan khasanah ilmu pengetahuan mengenai LGBT ini. Nanti kita ngobrol santai aja Mbak, karena memang konsepnya sore hari, terus kita berada di kafe yang memang cocok untuk acara-acara seperti itu. Mungkin Mbak Iva bisa memulai. Nanti nah, sebenarnya LGBT ini sudah ada di negara-negara Eropa, tapi cuma LGBT ini secara itu ada di Australia, ada di Denmark gitu ya. Di Australia sendiri itu izin tinggal untuk LGBT itu harus ada sejak dia itu harus membuktikan dirinya tuh benar-benar dia itu adalah pasangan. Pasangan hidup. Dia harus mempunyai surat bahwa dia tuh pasangan hidup dan dia itu harus benar-benar pasangan hidupnya itu menjalaninya itu selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun baru 12 bulan itu baru pihak Australia bisa melegalkan status dari LGBT-nya itu. Itu di Australia. Nah, kalau di negara Denmark itu sendiri dia sudah melegalkan perkawinan sesama jenis.
Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh ada LGBT sendiri. LGBT itu sendiri tuh ada di Pasuruan, itu ada komunitasnya sendiri ya LGBT itu ada di Pasuruan, di Jogja, kemudian di Jakarta itu paling banyak. Itu tersebar dari berbagai pulau ke pulau. Itu kalau LGBT itu. Nah, kemudian LGBT itu bukan merupakan penyakit sosial ya. Dia ada penyakit sosial yang memang dia itu berorientasi untuk menyukai sesama jenis. Gitu. Perempuan dan perempuan yang dikategorikan dengan lesbian, laki dan laki yang dikatakan dengan gay. Ya. Terus kemudian perempuan dengan perempuan yang dikatakan dengan lesbian dan gay itu laki penyuka sesama jenis. Oke. Itu. Ya, Mbak, kalau bicara LGBT tadi Mbak Iva menggambarkan LGBT di Aussie, kemudian di Denmark, negara-negara Eropa yang kalau dari penjelasan Mbak Iva itu berarti pro dengan LGBT. Artinya dilegalkan oleh hukum setempat. Tapi Indonesia berbeda ya, Mbak. Indonesia ini adalah negara yang boleh kita bilang memang negara kita ini negara timur, kita tidak negara barat. Kalau bicara LGBT sekali lagi ada kaitan hak asasi di situ. Memang negara-negara Eropa menjunjung tinggi HAM, tapi bukan kita juga tidak menjunjung tinggi HAM ya Mbak, tapi HAM di Indonesia itu kan jelas berbeda. Nah, desakan masyarakat untuk lebih memasukkan LGBT, mengkriminalisasi LGBT di dalam rancangan KUHP, meski kita tahu rancangan KUHP itu belum disahkan sampai sekarang dan LGBT termasuk salah satu pasal karet di dalam rancangan KUHP. Pendapat Mbak Iva gimana nih melihat fenomena tarik ulurnya LGBT ini di dalam rancangan KUHP kita? Sebenarnya kalau LGBT sendiri di Indonesia dilegalkan itu jelas nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, karena LGBT itu sendiri itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila yang kita punya. Nah, ideologi kita kan ada 5, satu tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan. Nah, LGBT ini melanggar nilai-nilai dari ketuhanannya itu. Ada nilai-nilai yang dilanggar, yaitu nilai-nilai keseimbangannya. Nah, untuk itu maka hukum pidana di sini masuk untuk membatasi hal itu. Jikalau perbuatan LGBT tersebut melanggar hukum. Gitu. Jadi bukan LGBT-nya, perbuatan yang dilakukan LGBT-nya itu nanti yang akan diformulasikan di dalam RUU KUHP gitu. Jadi kalau kembali lagi bagaimana upaya kita terutama pemerintah di DPR dengan pemerintah menggodok rancangan KUHP kita ini ya Mbak ya. Kemudian berusaha mengkriminalisasi LGBT di dalamnya seperti Mbak Iva bilang tadi kalau LGBT itu melanggar. Padahal hukum pidana ini ada untuk mengatur ketertiban masyarakat. Kalau kita bicara LGBT ini kan perbuatan yang kaitannya erat dengan masalah seksual, kesusilaan dan lain sebagainya. Tentu kalau kita bicara masalah kesusilaan, seksualitas dan lain sebagainya, ada moral yang mengikuti di situ. Pro dan kontra yang ada di masyarakat tentunya ketika kita bicara LGBT ini ya mau nggak mau harus menjadi perhatian kita bersama kan Mbak. Nah, bagaimana kemudian baiknya mengkriminalisasi perbuatan ini? Apakah perlu dikriminalisasi atau sebenarnya tidak perlu atau bagaimana LGBT ini? Kalau menurut Mbak Eva gimana? Kalau menurut saya tuh untuk LGBT-nya itu sesama penyuka jenis itu tidak perlu dikriminalisasi karena hukum pidana itu adalah sarana upaya terakhir untuk mencegah atau membatasi gitu. Jadi kalau udah kena pidana berarti kan kasihan si pelaku itu. Jadi seusaha mungkin jangan dipidana dahulu. Nah, tapi di dalam
KUHP sebelum rancangan itu udah diatur pasalnya, itu pasal 292 tentang pencabulan. Pencabulan. Karena LGBT di KUHP kita ada di pasal 292 tentang pencabulan, dan itu dibatasi ya Mbak? Ya. Tapi kalau pasal pencabulan itu sendiri di 292 itu kan untuk penyuka sesama jenis yang dewasa dan dengan umur. anak-anak. Tapi di dalam pasal itu belum disebutkan antara dewasa dengan dewasa. Gitu loh. Itu yang menyebabkan adanya perlu pengaturan itu. Gitu loh. Harus dibuat aturan barunya, diformulasikan lagi gitu. Gimana ini harusnya? Nah, gitu. Kalau seperti itu, kemudian kita coba Mbak ya, kita ke rancangan KUHP, kita lihat di pasal 495. Pasal 495. Ayat 1, ayat berapa ya? 1, 2, yang kemudian di situ dikonsepkan, dimasukkan perbuatan pencabulan antara dewasa dengan dewasa. Nah, tapi pasal itu juga masih menjadi permasalahan ketika digodok di DPR sampai sekarang. Karena yaitu tadi tarik ulurnya LGBT untuk perbuatan LGBT untuk dikriminalisasi, sebenarnya apakah perlu? Mbak Iva bilang bahwa memang betul hukum pidana itu ultimum remedium, dia adalah senjata pamungkas, sarana paling akhir. Harusnya bagaimana Mbak kita menyikapi perbuatan LGBT ini? Kalau menyikapi perbuatan LGBT ini, karena pidana itu merupakan sarana yang terakhir, senjata pamungkas, kita lihat dulu sini, apakah perbuatannya itu termasuk benar-benar kategori perbuatan yang sangat jahat. Oh, jadi ada kategori. Ada. Apakah itu termasuk jahat banget atau enggak gitu. Nah, kalau masih taraf, masih bisa diperbaiki, direhabilitasi, karena kan LGBT itu merupakan penyimpangan sosial ya. Kelainan gender atau kelainan seks gitu kan. Itu masih bisa diperbaiki, masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah ke ranah kriminalisasinya, misalnya adanya kekerasan dari pasang, misalnya sesama penyuka jenis melakukan kekerasan sampai menimbulkan adanya kematian, itu baru hukum pidana berfungsi untuk menjadi senjata pamungkas itu tadi ya Mbak. Tapi kalau kemudian ini kan permasalahannya beda ya. Yang kemudian ingin dikriminalisasi itu menarik kan Mbak, LGBT-nya, perbuatan sesama jenis, perbuatan yang menyimpang itu. Nah, memang kita tahu ada peran individu di sini. Ada hak individu yang juga dilindungi oleh negara. Di satu sisi, hukum pidana juga mewakili negara untuk melindungi masyarakatnya. Saya baca Mbak tadi ada artikel mengatakan kalau kemudian itu melanggar moralitas publik, bolehlah dikriminalisasi. Bagaimana pendapat Mbak Iva? Jadi bukan sekedar melanggar moralitas secara individu. Begini, kalau kita bicara kejahatan seksual, kejahatan kesusilaan, kita sama-sama dosen hukum pidana. Kalau saya mengajar kejahatan kesusilaan itu, saya katakan objek yang menjadi objek dari kejahatan kesusilaan itu adalah tercederainya rasa susila di dalam diri manusia atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, LGBT pun demikian mungkin Mbak, saya nggak. Apakah kemudian perbuatan itu membuat mencederai perasaan susila dari masyarakat kita? Sehingga kemudian LGBT dikatakan harus dikriminalisasi. Ini kan membuat kita agak pusing nih dosen hukum pidana, karena kriminalisasi adalah bagian dari kita Mbak hukum pidana. Bagaimana Mbak? Ya, itu benar sekali. Itu bisa dikriminalisasikan ya. Karena objek dari LGBT ini adalah manusia itu sendiri kan. Nah, LGBT itu penyuka sesama jenis, tapi objeknya adalah manusia. Jadi ketika manusia tersebut ada yang cedera dan mengganggu ketertiban umumnya, itu ya jelas hukum pidana bisa di sini dikriminalisasikan, yaitu dengan adanya undang-undang itu di dalam pasal 495 rancangan KUHP.
Tapi kalau kita bicara kriminalisasi ya Mbak ya, itu bukan hal yang semudah kita membalikkan telapak tangan kita simsalabim A menjadi B misalkan, tidak seperti itu. Tapi kriminalisasi adalah proses atau upaya membuat perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi pidana. Kalaupun kemudian LGBT itu akan dikriminalisasi, dimasukkan di dalam rancangan KUHP kita yang baru, pemerintah juga perlu mempertimbangkan bagaimana penegakan hukumnya, proses pembuktiannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Menurut Mbak Iva gimana? Nah, kalau masalah penegakan hukumnya itu ada pihak-pihak yang terkait, yaitu antar polisi, jaksa, hakim, sampai lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk dari adanya pembuktiannya ini, ya, kalau untuk LBGT sendiri itu pembuktiannya sangat sulit. Sulit sekali itu. Kejahatan kesusilaan apapun memang pembuktiannya memang susah. Sangat Perkosaan sulit. juga susah, sulit. Ini juga pencabulan, misalkan ya Mbak ya, apa? Azina juga. Perzina itu sangat sulit. Jadi perlu upaya-upaya khusus yang memang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum itu untuk membuktikan bahwa dia memang melanggar norma-norma tersebut, gitu loh. Harus ekstra hati-hati, gitu. Karena kalau kesusilaan ini kan istilahnya sangat bertentangan dengan rasa malu ya. Kalau dibongkar di persidangan itu kan menimbulkan rasa yang traumatis atau rasa malu dari korbannya itu sendiri. Kan dua orang itu sama-sama melakukan. Bukan salah satu aja. Beda dengan perkosaan ya. Kalau perkosaan itu kan salah satu korbannya salah satu dan itu ada kekerasan, ancaman kekerasan. Tapi kalau LGBT itu lebih ke itu tadi Mbak. Itu tadi.